Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indonesia, saya Dul. Terima kasih sudah menyaksikan video sebelumnya. Mari kita melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi Rumah Kitab di halaman 109. Keluarga antara inspirasi dan keinsafan. Sri kemudian hidup di antara kedua keluarga yang berlatar belakang sangat berbeda. Pertama, keluarganya sendiri dengan berlatar belakang abangan yang baru insaf. Dan kedua, keluarga suaminya yang berlatar belakang agamis dan taat beragama. Bagi Sri, keluarga suami itulah yang banyak memberikan inspirasi dan pelajaran. Sri 3 bersaudara, sedangkan suaminya anak ke-10 dari 11 bersaudara. Usia keduanya hanya berselisih 2 tahun. Suami lahir tahun 1969, sedangkan dia lahir tahun 1971. Suaminya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Sri mengamati betapa keluarga suaminya sangat akrab dan kompak. Ada tradisi di keluarga suaminya yang diistilahkan dengan ngasto ibu, berbentuk pemberian uang bulanan pada ibu sebagai bukti bakti anak pada ibunya. Ada satu prinsip bapak mertuanya yang menurutnya unik, hebat dan menginspirasi suaminya sebagai anaknya. Prinsip itu diambil dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang harus dimuliakan itu adalah ibumu, dan ibumu. Ketika Sri dan keluarga bersilaturahim saat lebaran, pertama kali yang harus dijabat dan dicium tangannya adalah ibu. Meski yang pertama kali ditemui adalah bapak, tapi beliau tidak mau menerima salam dari anak-anaknya sebelum mereka bersalaman terlebih dahulu pada sang ibu. "Sana salamin dulu ibumu, baru ke saya," ujarnya. Karena itu suaminya pun sangat menghormati posisi Sri sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Ketika sholat jamaah, anak-anak disuruh bersalaman dan sungkem pada Sri terlebih dahulu sebagai ibu. Sri merasa tersanjung dan dihormati betul, dan sikap suaminya yang menghormati dan menghargainya itu menjadi salah satu faktor yang bisa meredam sakitnya di poligami. Ia sendiri banyak belajar menjadi istri yang salehah dari ibu mertuanya, yang menerima keadaan suaminya yang bergaji pas-pasan. Bapak mertuanya hanya mendapat penghasilan dari profesinya sebagai guru madrasah sanawiyah. Dulu gaji guru sangat kecil dan memprihatinkan sekali, apalagi selain mengasuh anak-anaknya sendiri. Beliau juga mengasuh anak-anak yatim. Rumahnya pernah berisi 18 anggota keluarga, terdiri dari 16 anak dan ibu bapak. Keteladanan ibu mertua tersebut menginspirasinya menjadi istri yang demikian juga adanya, sabar, telaten, dan rimo ing pandung. Sedangkan ayah kandungnya setelah bertaubat dan pindah ke Cirebon merasa cocok dengan pemahaman Islam Salafi Wahabi. Karakter ayahnya yang saklek, keras, dan ingin yang pasti-pasti selaras dengan karakter keberislaman Salafi Wahabi yang bersifat hitam putih. Sri mengakui sebenarnya karakternya juga sama dengan ayahnya, sehingga dalam berislam pun maunya yang jelas. Sekarang ayahnya aktif di As-Sunnah yang berfaham Salafi Wahabi. Anak-anak Sri juga bersekolah di As-Sunnah. 70% tanah As-Sunnah merupakan wakaf ayahnya, yang digunakan untuk membangun masjid dan sekolah TK sampai SD. Pada saat itu harga tanah dianggap murah, terlebih mengingat sang ayah bekerja di dinas PU yang dianggap basah. Menurut Sri, pertobatan keluarganya kemungkinan adalah berkat doa kakeknya yang pernah mesantren. Beliau bercita-cita agar anak cucu cicitnya ada yang memakai kerudung, fanatik pada agama, dan hafal Al-Quran. Menjadi ikon Salimah Cirebon. Setelah suaminya mendapatkan gelar apoteker, mereka pindah dari Bandung ke Kuningan. Suaminya menjadi guru di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan yang berbasis Salafi Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Suaminya adalah seorang aktivis pergerakan
Islam di Masjid Salman ITB dan memiliki banyak ikhwan di pesantren tersebut. Suaminya diterima dengan baik di Husnul Khotimah, mengingat aktivis pergerakan Islam ITB sudah berjejaring dengan ikhwan yang kuliah di Libya sebab mereka seideologi. Setelah setahun berlalu, mereka memutuskan untuk meninggalkan pesantren Husnul Khotimah dan membuka apotek. Pada tahun 1998, suaminya diminta menjadi ketua DPD PK Partai Keadilan Kota Cirebon, dan ia diminta menjadi ketua bidang kewanitaan Partai Keadilan. Suaminya menjadi anggota DPD PK selama 1 periode, lalu menjadi anggota DPRD. Sedangkan Sri menjadi ketua kewanitaan PK selama 2 periode. Kemudian ia diminta menjadi deklarator Salimah Persaudaraan Muslimah, sekaligus menjadi ketua pertama untuk daerah Cirebon. Salimah Pusat berdiri di Jakarta tahun 2000 dan berdiri di Cirebon tahun 2004. Salimah adalah ormas independen, bukan underground atau badan otonom yang berada di bawah PK Partai Keadilan. Menurut Sri, ada atau tidaknya PKS, Salimah tetap ada. Banyak orang PKS yang menjadi pengurus Salimah, meskipun secara struktur organisasi Salimah tidak ada kaitannya dengan PKS. Salimah, Persatuan Muslimah, dalam istilah bahasa Arabnya Ukhuwah Muslimah, atau satu induk dengan IM, Ikhwan Muslimin. Salimah ormas bagi perempuan dan IM ormas bagi laki-laki. Misi Salimah adalah memberdayakan kaum muslimah dalam membangun peradaban yang islami dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Salimah memiliki program pemberdayaan ekonomi syariah, diistilahkan dengan ekonomi kerakyatan berbasis syariah, untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi. Salimah mendirikan Kosuma, Koperasi Syariah Serba Usaha Muslimah. Koperasi Salimah Cirebon namanya berbeda karena didirikan sebelum Kosuma diturunkan dari pusat. Salimah memiliki paduan bagi anggotanya. Mereka mengadakan musda, musyawarah daerah, muswil, musyawarah wilayah, mukerwil, dan munas, musyawarah nasional, yang isinya pelatihan-pelatihan dan training-training. Tema yang diangkat beragam seperti ekonomi Islam, kesehatan, politik Islam, dan lainnya. Sri menjelaskan perbedaan antara bidang kewanitaan PKS dengan Salimah. Basis massa di bidang kewanitaan PKS mayoritas adalah ibu-ibu muda, karena PKS berkembang di perkotaan dan didukung oleh orang-orang muda. Sedangkan basis massa Salimah adalah ibu-ibu majelis taklim, mulai dari yang muda sampai tua. Sri yang biasanya menghadapi mahasiswi tarbiyah dan liko dan ibu-ibu muda terpaksa menghadapi ibu-ibu tua di majelis taklim. Adaptasinya berhasil ketika menyampaikan, dan cara penyikapan dia bisa diterima dengan baik oleh ibu-ibu. Di Salimah ia bisa menyampaikan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, pengetahuan sosial, politik, dan sosial ekonomi dalam pengajian. Sri ingin mengembangkan Salimah di kota Cirebon. Jika ibu-ibu di kabupaten bisa berkumpul hanya dengan grup sholawat, maka yang di kota membutuhkan sesuatu yang berbeda. Pada saat memikirkan kegiatan apa yang bisa dijadikan ciri khas Salimah kota Cirebon, ia satu peristiwa di Bandung yang membuatnya sedih dan tak berdaya menghadapi kawan yang meninggal dunia. Ia dan akhwat lainnya tidak bisa mengurus jenazah. Lokasinya jauh dari mana-mana, dan tak ada lebih yang bisa dipanggil untuk mengurus jenazah. Akhirnya mereka mendapatkan lebih yang sudah tua dan hanya bisa melihat proses mengurus jenazah tanpa membantu apapun. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, namun belajar ilmunya adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap individu muslim atau muslimah. Maka mereka akhirnya mengikuti pelatihan mengurus jenazah. Sri sendiri telah berpengalaman mengurus jenazah neneknya. Sri berpikir bahwa Salimah bisa disosialisasikan melalui berbagai macam training. Di antara training yang pertama dilakukan adalah mengurus jenazah. Bahkan ibu-ibu dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten mengikuti training itu. Pengurus Salimah setiap kecamatan memiliki tim pengurus jenazah. Salimah dengan ciri khasnya training mengurus jenazah pada akhirnya tidak hanya dikenal di kota, tapi juga di kecamatan dan kabupaten. Selain itu, ia juga mengisi pengajian sambil praktek beribadah yang benar, seperti bagaimana sholat yang benar dan menggunakan mukena yang menutup aurat. Terkadang ibu-ibu menggunakan mukena yang tipis atau tidak sepenuhnya menutup aurat, sehingga sebagian tangannya terlihat ketika takbir.
Kebetulan pada saat yang sama suaminya menjabat anggota DPRD PK Kota Cirebon. Ia memanfaatkan posisi itu untuk memperkenalkan Salimah. Perizinan dipermudah ketika Salimah memerlukan gedung untuk acara mereka. Kalau ada program pemerintah, mereka bisa menindaklanjuti dan mendapatkan dukungan. Mereka juga bisa memajukan program yang dianggarkan dalam APBD. Sebelum suaminya menjabat anggota dewan, mereka kesusahan mengurus perizinan acara. Tapi setelah suaminya menjadi anggota DPRD, mereka dipersilakan menggunakan gedung Adipura, gedung Gria Sawala, dan gedung-gedung milik pemerintah daerah yang lain. Basis keuangan dan ekonomi Salimah antara lain dari APBD dikarenakan suaminya anggota DPRD. Hasil dari training pengelolaan koperasi Salimah dan salon muslimah. Meskipun kepengurusan Salimah menurut ADART hanya 3 tahun, Sri menjadi ketua PD pengurus daerah Cirebon selama 2 periode. Sri Pulung sudah pasti diidentikan dengan Salimah, meskipun saat ini sudah ada yang menggantikan posisinya di kalangan akhwat. Keakraban dan kehangatan persaudaraan sangat kuat. Mereka saling membantu dan kalau ada kegiatan apa saja yang menyumbang. Kunci berorganisasi dalam prinsip Salimah adalah silaturahim, di mana sukses atau tidaknya terletak pada seberapa baik dalam menjalin tali silaturahim. Terima kasih, berlanjut di halaman 113.